Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Katanya mau banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya tidak ditangkap? Oh, sekarang bicara komunis. Sama sekarang. Loh, Pak, Anda kok diem aja? Kok orang dibebaskan dari korupsi? Loh, kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain. Pak, kok DPR buat undang-undang gitu partai-partai? Loh, itu kan urusan di sana. Kita tidak boleh intervensi. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu. Kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Sungguh ironis, di tengah upaya pemerintah berjibaku memutar otak dan memeras keringat untuk menyelamatkan negeri ini dari pandemi COVID-19, ada saja segelintir elit yang justru memancing ikan di air keruh dengan memanfaatkan kesulitan bersama bangsa ini untuk bermanuver politik demi ambisi pribadi maupun ego sektoral. Deraan kritik, caci maki dan hujatan, hingga fitnah bercampur hoax berkelindan dengan ragam kepentingan lawan-lawan politik pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dengan misi dan agenda masing-masing. Hanya satu kata bagi mereka: serang, telikung, dan recoki agenda dan kebijakan pemerintah lewat berbagai isu ilusi macam hantu komunisme, hingga menjudge Jokowi tidak memiliki kompetensi sebagai Presiden RI. Muaranya hanya satu: turunkan, tuntut mundur, atau ragam upaya tekanan untuk pemakzulan Presiden Jokowi. Kali ini dengan gaya khasnya yang belak-belakan, tajam dan bernas tanpa tedeng-aling-aling, Menko Polhukam Mahfud MD membungkam dua dari banyak lawan politik Jokowi yang dikenal sangat getol dan masif menyerang Presiden dengan cara khas mereka masing-masing. Tak lain dan tak bukan adalah politisi senior Amin Rais dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, dikuliahi secara komprehensif oleh Mahfud MD dalam sebuah acara talk show di salah satu stasiun TV. Mereka berdua pun dibikin benar-benar tak berkutik dan tertekuk. Kali ini Menko Polhukam memberikan jawaban yang sangat menohok terhadap kritikan yang kerap dilakukan oleh politikus senior Amin Rais dan Presidium KAMI, Gatot Nurmantio. Mahfud MD mengatakan bahwa dua tokoh tersebut sebelumnya juga tidak bisa menyelesaikan apa yang saat ini menjadi bahan kritik bagi mereka. Mahfud MD meyakini bahwa andaikan nanti Presidium KAMI Gatot Nurmantio menjadi Presiden RI, maka tidak akan lepas dari tudingan tidak mengerti Pancasila atau anti Pancasila. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Dalam kesempatan itu Mahfud MD mulanya menjelaskan bahwa tokoh-tokoh yang dinilai ideal dan digadang-gadang bisa menjadi pemimpin yang baik tidak menjamin bisa membuktikan diri pada saat memimpin. Dirinya pun mencontohkan Amin Rais. Menurutnya Amin Rais tidak berbeda dengan para pemimpin atau pejabat saat ini yang selalu diberikan kritik pedas. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lantas menyinggung peran Amin Rais ketika masih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam memberantas korupsi. Dikatakannya bahwa tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Amin Rais meski saat itu masih memiliki kewenangan penuh sebagai Ketua MPR. Pak Amin Rais hebat,
lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara, nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Berdasarkan 13 prestasi negatif Pak Jokowi, kemunduran sistematik dan konsisten di 13 kehidupan bangsa seperti terdahulu, maka saya ajukan 2 opsi pilihan buat Pak Jokowi. Pertama, turun, resign secara sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi Presiden Indonesia di pergantian abad dan milenium dewasa ini. Disertai tentu dengan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, karena Pak Jokowi telah berusaha sekuat kemampuan, ya, namun tidak berhasil. Mahfud MD kemudian menyinggung soal Gatot Nurmantio yang belakangan ini bersama organisasinya Kami kerap mengkritik pemerintah. Dirinya mempertanyakan kenapa pada saat itu tidak memberantas komunis, andai saat ini dirinya meyakini aliran tersebut masih ada. Katanya mau banyak komunis, Pak Gatot pernah jadi panglima, mana komunisnya tidak ditangkap? Mau sekarang bicara komunis? Sama sekarang. Loh, Pak, Anda kok diem aja? Ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Saya mengibaratkan seperti makanan, bisa kita rasakan itu asin, tetapi tidak terlihat. Biarlah kami yang selalu mengamati, dan kami tahu kapan kami bergerak, karena kamilah yang harus tahu, dan kamilah yang menjadi musuhnya terutama, dan kamilah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya tidak akan buka apa yang kami tahu. Saya paham bahwa dunia sudah bubar, tetapi komunis bisa dijadikan senjata, merupakan proxy war yang sering saya dengungkan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Untuk misalnya mengatakan, wah kami itu oposisi, kami yang dipimpin Negato, baik saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik. Soal oligarki itu kritik kita dulu kepada Pak Gatot juga ketika jadi panglima. Sama kan? Anda dari pemerintahan kok pemerintahannya oligarkis gitu. Hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua, mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Korupsi kritik kita juga dulu, korupsi banyak gitu. Pro komunis juga dulu ada begitu. Anda liberal juga dulu begitu, semua kritik tuh sudah ada. Sehingga saya tidak merasa wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini, enggak ada. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah. Kritik kayak gini nih tadi kan tidak baru semua, mesti pemerintah pada posisi yang salah. Dan itu memang pemerintah harus dibutuhkan. Saya ketika di luar ya harus begitu dong. Saya sudah jadi pemerintah, mari siap dikritik, lalu berdiskusi, itu namanya demokrasi gitu. Lebih lanjut, Mahfud MD memposisikan dirinya saat ini seperti yang sudah dialami oleh Gatot Nurmantio maupun Amin Rais. Menurutnya, persoalan yang tengah terjadi saat ini, mulai dari maraknya kasus korupsi hingga kontroversi setiap undang-undang baru, Mahfud MD menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah, karena ada lembaga-lembaga terkait yang sifatnya independen yang berhak mengurusinya. Kok orang dibebaskan dari korupsi? Lah kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain. Pak, kok DPR buat undang-undang gitu partai-partai? Lah itu kan urusan di sana. Kita ndak boleh intervensi. Nah itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu. Kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Yaudah, ambil kau, lakukan apapun yang mau engkau lakukan, kita ikut. Nah, itu bukan demokrasi. Jadi kalau sekarang itu banyak kritik, sama aja dulu kita Pak Din Samsudin
Dia pernah berkuasa menjadi dirjen. Apa yang dia perbaiki saat itu? Pimpinan Golkar di MPR juga nggak ada. Yang dia kritikan sekarang tuh kritik kita kepada dia dulu. Lebih lanjut, Mahfud MD memposisikan dirinya saat ini seperti yang sudah dialami oleh Gatot Nurmantio maupun Amin Rais. Menurutnya, persoalan yang tengah terjadi saat ini, mulai dari maraknya kasus korupsi hingga kontroversi setiap undang-undang baru, Mahfud MD menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah, karena ada lembaga-lembaga terkait yang sifatnya independen yang berhak mengurusinya. Yang dari risau, orang pasti ada yang kritik. Siapa coba yang nggak pernah, yang dianggap benar di negara ini? Apakah ada 75 tahun merdeka? Apakah ada pemerintah yang dianggap benar dan dianggap sudah melaksanakan Pancasila dan konstitusi? Itu kan nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Apakah itu presiden, apa wakil presiden, apakah menteri, siapapun besok yang jadi presiden, jadi menteri akan dibegitukan lagi. Tapi tidak apa-apa, itu demokrasi. Siapapun besok jadi presiden akan sama. Ini sejarah selalu berulang begitu. Oleh sebab itu kebijakan setiap pemerintah tergantung pada kebutuhan saat itu. Bung Karno katakan yang Pancasila yang benar ini, ternyata salah kata orang, jatuh dia. Pak Harto belok sebaliknya, jatuh juga gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya persoalan yang seperti itu, kalau saya yang dari risau saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Orang bilang, wah paling hebat di dunia ini Artijo Alkostar. Saya sependapat, tuh hakim paling bagus. Tapi apakah dia menyelesaikan masalah di Indonesia? Tidak, dia hanya menghukum orang yang dia tangani. Yang di luar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena demokrasi itu menghendaki distribusi kekuasaan di mana kita tidak boleh mencampuri. Itulah demokrasi. Makanya tidak bisa semua orang lalu bisa semuanya. Itu konsep otokrasi, bukan demokrasi. Kalau mengharap itu baik semua. Saya tidak excuse bahwa pemerintah sekarang ini benar, enggak juga. Kekurangan banyak. Tetapi sadarilah bahwa di dalam negara demokrasi itu setiap orang kewenangannya itu dibatasi oleh lingkup yang diatur oleh hukum, diatur oleh konstitusi.